Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini diizinkan untuk bisa bersua dan berjumpa. Dan alhamdulillah kemarin di pertemuan sebelumnya saya lihat ini membahas tentang Perang Badar, ya. Sebab memang kita sedang berada di bulan Ramadan. Nah, saat ini kita berada di bulan Syawal, di pekan akhir bulan Syawal. Jadi mungkin kisah Perang Badarnya mau saya cepatkan, langsung ke intinya, sedangkan insya Allah kita mencoba supaya tidak lewat dari supaya tidak lewat dari bulan Syawal. Nanti akan ada satu peristiwa besar juga yang mungkin relevan ya, buat kita untuk kita ambil ibrahnya ya, sehingga nanti ini bisa menjadi petunjuk lah buat kita di saat dunia sedang gonjang-ganjing ya. Karena dalam surah Yusuf ayat 111 itu Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Bahwa pada kisah-kisah terdahulu yang ada pada mereka-mereka yang diceritakan dalam Al-Qur'an, yang diceritakan dalam hadis yang berlalu sebelum kita, ibratun kata Allah, itu ada pelajaran. Ya. Dan pelajaran ini ternyata dikhususkan kepada liulil albab. Mereka yang mendapat gelar ulul albab. Ya, ulul albab, ulu itu artinya yang memiliki, albab ya itu ada yang mengartikan adalah kecerdasan yang disertai iman. Karena ada yang cerdas itu cerdas ya sekedar cerdas. Mungkin ditandai dengan IQ tinggi, mungkin ditandai dengan nilai akademik yang bagus, mungkin ditandai dengan gelar yang banyak. Tapi kalau al-albab itu bukan cuma sekedar cerdas secara akademik, secara duniawi, tapi cerdas yang didasari pada iman. Dan ternyata mereka-mereka yang memiliki kecerdasan yang dipandu iman ini yang menjadikan kisah fi qasasihim, pada kisah-kisah mereka itu ibrah. Maka kita mencobalah, walaupun kita tidak mengatakan bahwa kita ini ulul albab gitu ya, tapi minimal kita mencoba berjalan di belakang para ulul albab ini, yang melihat kisah. Karena memang sebenarnya sejarah itu berulang kan, teorinya begitu. Entah siapa yang menyampaikan teori ini, tetapi sejarah itu berulang. Memang tidak berulang pada nama spesifik yang sama, tempat yang sama, kejadian yang sama, mungkin tidak, tapi value nilainya. Ya, dulu mungkin ada masa-masa farainah di Mesir dan Mesopotamia, Namrud di Irak. Berganti akhirnya bergeser Romawi dan Persia. Ya, sama-sama lah. Atau mungkin digantikan yang di Mesir dengan Mukaukis. Lalu bergeser lagi, mungkin peradaban bergeser, ada peradaban Islam menjadi
pemimpin dunia. Lalu bergeser lagi ada peradaban ketika terjadi pergolakan kolonialisme, ya, sehingga mereka-mereka yang ada di Eropa berbalik menguasai. Lalu ada peradaban setelah Perang Dunia, tapi intinya sama sebenarnya. Ya, value-nya itu sama. Namanya berbeda, lokasinya berbeda, tapi value-nya sama. Sehingga ini menjadi mudah buat kita untuk melihat, kalau kita melihat pada sejarah. Itulah dia sebabnya kenapa di dalam Al-Quran itu sepertiganya kisah, bahkan ada satu surat yang namanya Al-Qasas, lalu ada surat-surat yang diberikan nama-nama berdasarkan pada sejarah secara spesifik. Al-Baqarah, kisah tentang sapi yang disembelih oleh Bani Israel, itu kan kisah. Ali Imran, itu kan kisah. Berkisah tentang keluarga Imran. Al-Maidah itu kan kisah ketika ada meja makan yang Allah turunkan, ya, dari surga, dan kisah yang lainnya, atau bahkan mungkin kisah tentang nama spesifik baik nabi ataupun non nabi. Nabi misalkan Yusuf, ya, Ibrahim itu ada, ya, bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang nama orang dan bukan dari golongan nabi, Luqman misalkan. Ya. Nah, ini bahagian tanda bahwa syariat ini betul-betul memberikan posisi, ya, pada kisah-kisah. Tetapi kisahnya ya tadi bukan hanya sekedar untuk diceritakan. Kembali kepada surah Yusuf ayat 111 tadi, laqad kana fi qasasihim ibratun, itu yang paling penting itu di situ, ibratun. Bisa mengambil ibrah. Ya, itu yang terpenting. Nah, kemarin kita di bulan Ramadan, karena memang momennya Ramadan, dan yang paling terkenal bulan Ramadan di tahun kedua Hijriyah itu ada perang pertama kaum muslimin, ya, dan perang itu adalah perang yang sangat masyhur, ya, dikenal dengan nama tempatnya, karena perang itu ada yang nama tempatnya. Biasanya kalau di dalam perjalanan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang dengan tempatnya, ada yang dengan kejadiannya. Ya, kalau perang yang kemarin kita bahas tuh perang yang dinisbahkan pada tempatnya, karena nama tempatnya Badar, jadi disebut perang Badar. Tapi nanti ada mungkin yang disematkan pada strateginya. Oh, ini perang Khandaq namanya, perang parit, sebab strateginya itu menggali parit. Ya, atau nama lainnya perang Ahzab, ya, yang mungkin kondisi kala itu semua musuh Islam bersatu, ya, bersekutu, maka disebutlah perang itu perang Ahzab. Ya. Atau mungkin perang, ya, yang digunakan strateginya bisa juga perang Dzatus Salasil dan lain sebagainya. Atau perang yang hasilnya didapatkan seperti perang Fathu Makkah. Badar kemarin kita cerita, ya, walaupun kemarin kita ceritanya panjang, ya, tapi mungkin saya segera selesaikan saja. Kala itu kaum muslimin berjumpa dengan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Ya, karena Abu Sufyan yang juga pemimpin Mekah, tapi saat itu membawa barang dagangan dan sudah kembali ke Mekah. Perang berlanjut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal mengambil posisi yang menurut beliau tempat itu adalah tempat yang memungkinkan untuk memenangkan pertarungan, tapi karena ada salah seorang sahabat yang memberikan arahan agar, atau usul, ya, bukan arahan, usul, bagaimana kalau perang ini mendekat pada sumber-sumber air, dan kala itu Nabi menyetujui, ya. Lalu setelah itu akhirnya kaum muslimin sebelum kedatangan orang-orang kafir Quraisy berada di sana. Ini untuk menunjukkan kalau kita mau bicara ibrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pimpinan tertinggi. Bukan hanya sekedar dalam kepemimpinan duniawi, tapi dalam nubuah. Ya. Tapi ketika itu perkara memang murni dari ide yang hadir dari beliau, bukan wahyu, maka ketika diusulkan sesuatu dari para sahabat, Nabi tidak serta-merta menolak. Ya, tapi dipikirkan, oh iya betul ini. Dan itu terjadi dalam banyak pertempuran. Badar, Khaybar. Ya, itu selalu Nabi mengedepankan. Kalau memang betul ini maslahatnya lebih banyak, maka itu yang diambil. Sehingga tidak terkesan kediktatoran dari seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari,
ketika esoknya terjadi perang besar itu pada malam tanggal 17 Ramadan, kaum kafir seolah berpesta dengan jumlah besar mereka bangga ya. Lalu malam itu digunakan untuk mereka mabuk, mereka meminta biduan untuk bisa menghibur mereka, sedangkan kaum muslimin diisi malam itu dengan banyak munajat kepada Allah, berzikir, berdoa, salat. Bahkan karena malam hari itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, yang ternyata hujan yang turun itu berbeda nilai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Buat orang kafir itu menjadi musibah ya, yang menghancurkan pesta mereka ya, yang akhirnya membuat mereka harus kewalahan dengan air hujan itu. Sedangkan kaum muslimin kala itu merasakan hujan bisa betul-betul menenangkan hati mereka di tengah kegalauan. Di saat mereka melihat jumlah musuh jauh begitu besar ya. Tetapi hujan itu justru yang membuat kaum muslimin itu bisa damai, tentram. Sebahagian mereka malah justru tertidur saking tenangnya, padahal mereka dalam kondisi yang penuh dengan kecemasan. Ya, itu tentara-tentara Allah itu memang bukan hanya sekedar, atau pertolongan Allah itu bukan hanya sekedar yang sifatnya itu direct atau langsung ya. Bukan Allah kirimkan pasukan tambahan mungkin atau apa, enggak. Tapi Allah kirimkan hujan. Ya. Yang hujan itu buat musuh, membuat mereka itu tidak nyaman, ya. Membuat emosi mereka meningkat, membuat konsentrasi mereka pecah, membuat rasa hati mereka tidak enak. Sedangkan di sisi kaum muslimin yang jaraknya hanya berhadapan ya, mungkin kalau yang sudah pernah ke Badar. Ya, sekarang juga rame ya. Kalau di Madinah itu biasanya jamaah umroh tuh diajak oleh travelnya ke Badar ya, ke daerah Badar. Ya, lalu begitu sampai di Badar ditunjukkan, disinilah sisi kaum muslimin, di sini sisi orang kafir. Ya, lalu disinilah nanti ada gunung di mana malaikat itu di tengah pertempuran tiba-tiba orang kafir melihat banyak orang-orang berpakaian putih dan berkuda tiba-tiba datang dari sisi sini. Lalu disinilah sumur di mana Abu Jahal itu ya, dibenamkan. Lalu disinilah macam-macam gitu ya. Dari sisi tempat sangat berdekatan, ya, sehingga hujannya hujan yang sama, tapi rasa yang datang berbeda. Itulah dia bentuk pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu ada pada hati. Nah, ini juga ibroh yang bisa kita ambil. Terkadang kita ini banyak menyandarkan seolah yang bisa membahagiakan kita itu selalu saja materi, materi, materi. Padahal kadang-kadang ada materi yang turun pada seseorang tidak membuat dia tenang dan tidak membuat dia bahagia, tapi membuat dia was-was, cemas. Ya, bahkan ketika dilihat sumber penyakitnya adalah dari materi yang dia miliki. Ada materi yang hadir kepada seseorang menjadi sumber ketenangan. Ya. Maka yang terpenting buat kita itu kalau minta bukan hanya sekedar dunianya yang kita minta, tapi akhiratnya itu yang kita minta. Ya. Karena materi yang sama hadir pada hati yang berbeda menghasilkan sesuatu yang berbeda. Yang kita koreksi itu bukan hanya sekedar materinya terus. Gitu. Dan kalau kita ini kan kebanyakan mengoreksi materinya, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Padahal bisa jadi masalahnya itu di hatinya, bukan di materinya. Ya. Maka ketika kita minta supaya hati ini dibenahi, hati ini jadikan hatinya hamba-hamba yang bersyukur, hatinya hamba-hamba yang qanaah, hatinya hamba-hamba yang senantiasa bisa ya, melihat kebaikan dari takdir Rabbnya, berubah itu nanti. Ya, berubah. Dan itu yang terjadi di Perang Badar, ini di ujian perang defensif pertama. Ya, masuknya kategori bertahan memang. Ya. Tapi ini udah peperangan itu. Materi yang sama, hujan, datang kepada orang kafir yang kala itu di tengah kesiapan perang yang kuat, senjata lengkap, jumlah banyak, ya, logistik cukup. Itu justru hujan menghancurkan mereka di Perang Badar. Sedangkan kaum muslimin kala itu dari jumlah yang sangat sedikit, perlengkapan tidak memadai, logistik kurang. Ya. Secara peta, ya, di atas kertas kalah, itu hujan bisa membuat tenang. Ya. Bisa menjadikan mereka damai. Ya. Sehingga di antara mereka yang kecapean beberapa hari mungkin tidak istirahat di Badar sebab memata-matai pasukan kaum kafir,
itu justru bisa membuat mereka itu istirahat dengan nyaman. Semuanya hampir tertidur kecuali dua, Nabi dan Abu Bakar. Nabi kala itu menjadikan malam itu full, semuanya mohon doa kepada Allah, sampai saking bergetarnya doa Nabi di malam Badar itu sampai jatuh sorban beliau gitu ya. Sampai akhirnya diambil kembali oleh Abu Bakar dan dikenakan, lalu mengatakan kepada Nabi Abu Bakar, "Ya Rasul, apakah sampai harus seperti ini? Ya, bukankah Allah sudah menjamin engkau untuk bisa mendapatkan kemenangan?" Tapi seolah tidak digubris, Nabi terus berdoa. Banyak ya riwayat doa yang diwayatkan di malam hari itu. Ya, di antaranya sampai Nabi mengatakan, "Ya Rabb, kalau esok tidak kau tolong pasukanmu ini, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu di atas muka bumi." Itu kan puncak pengharapan. Ya. Tapi itu yang terjadi, memang kondisinya berat. Dan Nabi tidak tertidur malam hari itu sampai datang waktu subuh. Ya, waktu subuh sampai, Nabi seperti biasa ya, berjamaah. Ini bedanya, musuh dalam kondisi mabuk mereka semuanya. Ya, seolah masih larut dengan dunia mereka, Nabi sudah meminta kaum muslim itu untuk berjamaah. Banyak cerita juga ketika Nabi berjamaah di situ, karena satu kesempatan ketika Nabi SAW sedang meluruskan barisan itu, ada satu yang terkena tongkat beliau, dan akhirnya sahabat ini tadi meminta balas. Ya. Dalam kondisi yang tegang begitu masih ada yang minta balas sebab karena kepukul oleh Nabi di saat meluruskan shaf. Ya. Tapi ketika dipersilahkan oleh Nabi, justru sahabat ini memeluk Nabi dengan erat. Dan kala itu para sahabat yang tadinya itu emosi sebab dalam kondisi genting seperti ini masih ada orang yang justru malah minta balas gitu. Hanya sebab karena kepukul Nabi dan yakin pasti Nabi itu tidak sengaja. Tapi ternyata sahabat ini bukan ingin meminta balas, tapi ingin menempelkan pipi beliau kepada dada Nabi SAW dengan tanpa penghalang. Ya, menangis memeluk Nabi saat itu, dan beliau mengatakan, "Setelah ini ya Rasul, aku ridho kalau harus meninggalkan dunia ini." Dan ternyata itu adalah hari terakhir beliau, karena nanti di Badar beliau meninggal dunia. Ya. Kisah-kisah yang lain, bagaimana para sahabat larut dengan wejangan dan taujih dari Nabi sebelum mereka berangkat ke medan peperangan. Lalu peperangan terjadi. Di awal seperti biasa terjadi perang tanding. 3 kaum muslimin, 3 orang kafir. Ketika terjadi peperangan, 3 kafir ini mati. Ya, yang ini ada ayahnya Hindun, yang nanti akhirnya Hindun tuh dendam luar biasa kepada Nabi karena ayahnya terbunuh. Yang kafir itu di perang Badar, sehingga nanti di perang berikutnya, di perang Uhud, Hindun ini nyewa seorang budak yang namanya Wahsy. Ya, gimana caranya mau balas dendam, sehingga diminta untuk membunuh paman Nabi. Ya, tapi intinya di awal sudah pukulan telak untuk orang kafir, tiba-tiba udah langsung mati 3-3-nya itu, kalah ya, melawan petarung dari kaum muslimin. Lalu setelah itu berjalan pertempuran di luar dugaan, dari awal sampai akhir kaum muslimin selalu di atas angin dan menang. Ya, di saat sedikit mau kalah, tiba-tiba ada dari satu bukit yang sekarang disebut sebagai Jabal Malaikah, Bukit Malaikat itu ya. Tiba-tiba yang sudah seolah kaum kafir ini mau menang dan mau menekan kaum muslimin, tiba-tiba dari bukit itu turun jumlah yang begitu besar, orang-orang yang memakai kuda yang putih dan mereka mengenakan pakaian putih gitu ya. Orang kafir kala itu kaget luar biasa sebab ini menghujani mereka dengan pedang. Ya, yang kaum muslimin pun kaget, tapi kaum muslimin tidak bisa melihat pasukan itu, yang bisa mereka lihat hanya ujungnya aja. Ya. Hasilnya aja. Tiba-tiba mereka melihat ada kepala orang kafir yang tiba-tiba putus dari lehernya. Lalu mereka mendengar ada suara-suara haijum gitu, dan itu adalah suara Jibril yang kala itu memimpin pasukan dari malaikat, dan akhirnya kaum muslimin memenangkan pertempuran. Nah, itu yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, ada juga yang tidak kalah penting di bulan Syawal ini. Ya, kita juga singkat-singkat supaya nanti tidak perlu disambung-sambung ya. Yang penting selesai di sini. Di bulan Syawal, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu tahun ke-8. Jaraknya 6 tahun memang dari perang Badar tadi. Di tahun ke-8
Hijriyah terjadi pelajaran yang sangat berharga. Ya, terjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kaum muslimin. Ya, kisah ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah At-Taubah ayat 25 ya, sebelum ayat 26. Ayat 25 itu Allah Subhanahu wa taala abadikan. Saking pentingnya peristiwa ini. Ya. Peristiwa ini disebut dengan perang Hunain. Memang tidak semasyhur perang Badar. Kalau perang Badar ini lebih masyhur ya, namanya itu banyak dari kita yang tahu, sampai ada sholawatnya ya. Sholawat Badar. Tapi kalau Hunain nggak ada sholawat Hunain. Ya. Dan mungkin tidak banyak yang paham tentang perang Hunain. Tapi ini itu ketika ada ayat yang menerangkan tentang perang Hunain ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat-kalimat yang itu pedas ya. Yang harusnya buat orang-orang setelahnya juga menjadi pelajaran, dan itu betul dipegang oleh para sahabat untuk menjadi pelajaran. Jadi intinya begini, ada perang Hunain Bapak dan Ibu. Perang Hunain itu terjadi di bulan Syawal. Ya. Dan perang ini terjadi setelah Fathu Mekah baru beberapa hari. Ya, hitungan jari itu. Antara perang Hunain dengan Fathu Mekah. Fathu Mekah, kaum muslimin ini menang dengan kemenangan gemilang. Sampai ayatnya itu Masya Allah, kita baca aja itu, walaupun kita nggak ikut dalam peristiwa itu, ikut bahagia itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Wah, ini pujian langsung dari langit ketujuh. Ya, Allah memuji langsung. Sesungguhnya kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Baru jarak beberapa hari kembali hadir dari langit ketujuh itu, tapi teguran keras. Sebab baru beberapa hari setelah itu kaum muslimin menghadapi kekalahan. Jadi habis kemenangan hanya jarak beberapa hari, kekalahan. Walaupun tidak mutlak, tapi ini secara imani kekalahan. Ya, peristiwa-peristiwa bertubi-tubi berat bagi Nabi SAW setelah itu. Ya, jadi habis menang, kalah. Dan ini jangan dibaca hanya sekedar seperti perlombaan olahraga, bukan. Piala apa itu. Sekarang kalah ya besok nggak apa-apa, bisa menang, sekarang menang. Bukan cuman itu. Kalau itu mungkin ya pelajarannya hanya untuk yang bertanding saja. Tapi kalau ini untuk umat. Dan ini jaraknya baru beberapa hari. Fathu Mekah, kemenangan yang gemilang itu, baru jarak tidak lebih dari sepekan, tiba-tiba harus menghadapi kekalahan yang begitu telak. Dan kekalahan itu ada di Hunain. Ya. Kalah bukan karena jumlah. Sebab musuh tidak lebih banyak jumlahnya dari kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin di perang Hunain ini adalah jumlah terbanyak yang pernah ada dalam peperangan pada kaum muslimin. Bahkan mungkin jumlah terbanyak juga lah kalau mau dilihat kepada sejarah perang antar kabilah di Arab. Artinya ini sudah mencatatkan sejarah. Kaum muslimin nggak pernah. Badar aja cuma 300. Bahkan yang sebelumnya Fathu Mekah hanya 10.000. Itu udah banyak sekali itu 10.000. Dan di perang Hunain ini 12.000. Jadi kalah bukan karena sebab jumlah, bukan. Kalah juga bukan karena sebab senjata, tidak. Sebab senjatanya di antara perjalanan perang kaum muslimin, inilah senjata paling lengkap. Paling lengkap. Bahkan Nabi kala itu sampai datang kepada pemilik senjata yang ada di Mekah. Didatangi oleh Nabi, baik yang sudah muslim ataupun yang belum. Kala itu yang sudah muslim tentu dengan sukarela memberikan sebagai bantuan. Yang belum muslim, Nabi sampai sewa untuk melengkapi agar semua itu memegang senjata yang mumpuni. Disewa oleh Nabi. Ini untuk menunjukkan perang itu bukan sembarangan. Strategi semua seolah di atas angin. Ya. Dan dalam kondisi hati yang baru saja mendapatkan kemenangan. Tentu kan beda dengan orang yang baru perang, kalah, tiba-tiba perang lagi. Itu secara mental mungkin dia trauma. Secara mental mungkin dia terpuruk.
Tapi ini enggak, habis menang. Yang kemenangan tuh kemenangan gemilang sampai dipuji ya dari 7 lapis langit. Luar biasa itu. Semuanya itu sebenarnya kalau secara duniawi syarat untuk menang di pertempuran ini, itu semua sudah terpenuhi. Jumlahnya banyak, musuh tidak lebih banyak. Senjata lengkap, musuh tidak lebih lengkap. Strategi dipahami, sebab itu daerah bukan baru. Ya, suasana mental lagi baik, sebab baru saja menang dengan kemenangan gemilang. Ya. Terus yang muhajirin lagi senang-senangnya, sebab ternyata kampung halamannya yang selama 8 tahun ini belum bisa dibuka dan tidak memeluk Islam, ini kali pertama itu. Ya, Mekah itu menjadi Darut Tauhid. Ya, wah itu kan kebahagiaan bertumpuk-tumpuk. Tapi ternyata kalah. Ya, sebab kalahnya itu yang banyak dianalisis. Bukan cuma oleh kita, mulai dari zaman sahabat dulu. Apa kita ini kok sampai terpuruk begini? Ya, terus dilihat dan akhirnya dicatat dari masa ke masa ke masa ke masa oleh para sahabat. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama sirah sampai dengan saat ini terus masih menganalisis. Dan itu diabadikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 25. Ya. Allah Subhanahu wa taala kurang lebih kalau kita lihat sekelumit ya, dari apa yang disampaikan oleh Allah dalam peperangan ini dalam surah At-Taubah itu menyampaikan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Sudah ya, kami tolong engkau di banyak pertempuran. Ya, karena sebelum perang Hunain ini itu Allah banyak berikan pertolongan yang luar biasa untuk kaum muslimin. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, ya, perang Khandaq, perang Khaybar, yang besar-besar aja lah ya. Lalu perang Fathu Mekah, itu semuanya pertolongan. Wa yauma Hunain, sedangkan di hari ini, tapi ini setelah perperangan terjadi. Wa yauma Hunain, dan hari ini, di perang Hunain ini, baru tuh catatan dari Allah dimasukkan. Kamu ngerasa kamu kalah kan? Kamu ngerasa kamu terpuruk kan? Kamu ngerasa tidak bisa langsung bisa sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan kan? Nah, baru tuh. Nih sebabnya, nih sebabnya. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Perang Hunain ini latar belakangnya begini Bapak dan Ibu. Nabi SAW Fathu Mekah. Membuka Mekah dengan pasukan 10.000. Dan Nabi ketika Fathu Mekah ini bukan pengen perang ya. Ini awalnya karena orang-orang kafir Mekah, ya, kafir Quraisy itu berkhianat. 2 tahun sebelum Fathu Mekah, berarti tahun ke-6 Hijriah. Kaum muslimin ini mengadakan perjanjian Hudaibiyah namanya. Perjanjian yang ada setelah kaum muslimin ditolak untuk umroh. Kaum muslimin kala itu bersama dengan Nabi sekitar kurang lebih 1.400 orang berangkat dari Madinah mau umroh. Memang itu setelah perang Khandaq. Jadi orang kafir Mekah baru saja kalah perang oleh kaum muslimin padahal jumlah mereka besar. Jadi ini lagi sakit-sakit hatinya. Nah kaum muslimin kan ya, memang tidak dikatakan perang tapi kala itu tidak kalah. Nabi tiba-tiba pengen umroh. Diumumkan kepada para sahabat, terkumpul kurang lebih 1.400 orang. Mau berangkat umroh bersama Nabi. Berangkatlah semuanya. Dengan pakaian umroh, dengan pakaian ihram. Tidak bawa perda, tidak bawa alat perang. Karena Nabi minta supaya kita bukan mau perang. Kita itu mau umroh. Lalu zaman dulu itu, dan ini menjadi syariat ya, tapi buat kita sudah tidak lagi dilaksanakan. Apa dia? Orang yang mau umroh tuh biasanya membawa hadiyu, membawa hewan yang akan disembelih untuk jadi sedekah di Mekah. Ya, kalau sekarang udah nggak ada lagi kan, saya nggak pernah ngelihat ada orang umroh bawa kambing, bawa naik pesawat gitu, nggak ada. Kalau dulu tuh bawa dari rumahnya, bukan beli di Mekah, bawa dari rumahnya. Ada yang bawa onta, dan itu diberikan tanda sehingga nanti orang tahu di perjalanan, oh ini orang bawa hewan ini buat sedekah. Sehingga kalau nanti dia di tengah jalan itu dicegat oleh
perompak dicegat oleh perampok, tuh ngelihat, oh ini buat sedekah ya? Oh nggak jadi tuh. Perampok zaman dulu aja tahu Pak. Kalau itu buat sedekah, nggak dirampok. Orang sekarang, nggak usah dilanjut. Tapi itu intinya begitu ya. Itu zaman dulu tuh, begitu dia datang tuh, serahkan harta kalian, letakkan senjata kalian. Ya, orang yang mau umroh nggak bawa senjata, nggak ada. Begitu dilihat nggak ada. Ya, begitu dilihat, ini ada tanda. Ada yang kadang-kadang kupingnya yang diberi tanda atau apanya yang diberi tanda. Oh, kamu mau ke Mekah ya? Iya. Mau ngapain? Umroh. Oh, kalau situ, baik kalau gitu. Silakan jalan. Perampoknya begitu Pak. Pergi dia, cari yang lain. Nggak berani. Ya, ngerampok yang mau disedekahkan tuh nggak berani. Ya. Sehingga berangkat Nabi. Di Hudaibiyah, udah dekat dengan Mekah. Ya, tinggal beberapa ya, langkah lah. Ya. Mungkin setengah hari sampai ke Mekah. Karena perjalanan dari Madinah sampai ke Mekah 8 hari kala itu. Ya, tinggal setengah hari lagi kan berarti dekat ya. Karena sekarang Hudaibiyah itu juga sudah menjadi batas haram. Hudaibiyah itu udah dijadikan mikot kan. Ya. Sampai di sana sudah tinggal masuk, sahabat sudah pakai pakaian ihram, udah jalan 8 hari pakai pakaian ihram tuh. Karena pakai pakaian ihramnya itu dari Dzulhulaifah kan. Begitu sampai di situ, Mekah udah di ujung mata, tiba-tiba datang utusan Quraisy bilang, enggak, visa kalian tertolak. Padahal visa udah terbit. Tiba-tiba sampai di situ, ditolak, sepihak. Ya, bahasa kita lah kalau sekarang. Ya, nah kalau dulu ada juga izin harus masuk segala macam itu. Tadinya diterima ditolak. Alasannya hanya karena takut nanti orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad ini menyerang Mekah dan akhirnya mengambil alih Mekah. Lalu Nabi mencoba untuk diplomatik kan. Kami ini bukan mau perang, lihat saja apa yang ada pada kami. Kami hanya membawa ini dan lihat nih hewan-hewan ternak kami udah siap kami sembelih di sana. Bolak-balik diplomasi dan akhirnya intinya terjadilah perjanjian yang namanya Hudaibiyah. Di perjanjian Hudaibiyah itu, di antara poin-poinnya tuh 80% merugikan kaum muslimin. Makanya para sahabat tuh sepakat seolah di awal nolak. Nggak bisa kita terima ini. Ya, udahlah Nabi. Kita ini juga kalaupun perang meninggal surga. Gitu kan. Kita lawan aja. Bener juga Pak, nggak salah. Sudah pakai pakaian ihram, mau ibadah, dizolimi, kalau perang meninggal surga apa neraka kira-kira? Surga. Ya. Tapi Nabi nggak ambil opsi itu. Walaupun ini kalau mau ke surga deket, gitu kan, nggak diambil opsi itu. Ya. Opsi hidup lebih diambil oleh Nabi. Nggak. Gimana Rasul? Kita serang, kita nggak boleh diinjak-injak begini. Nggak. Ya. Kita tanda tangan nih, kaget kala itu. Saya nggak cerita detail ya, nanti satu kesempatan lah kita cerita detail. Tapi ditanda tangani itu perjanjian oleh Nabi. Wah, banyak dramatis, kondisi dramatis yang terjadi setelah itu, tapi Nabi luar biasa ya, menunjukkan bagaimana kekuatan dari pendapatnya. Karena memang dibimbing wahyu lah. Tapi intinya ditanda tangan. Hanya yang dilihat oleh Nabi itu beberapa hal. Satu, karena terjadi gencatan senjata. Nggak ada perang, damai. Ya. 10 tahun, nggak kira-kira. Nabi melihat kita damai 10 tahun nggak perang. Alhamdulillah. Sebab 8 tahun ini, 6 tahun ya, 6 tahun. 6 tahun terakhir Nabi ada di Madinah itu, tiap tahun 3 kali diserang. Minimal, diserang 3 kali. Sekali jumlah besar, 2 kali jumlah. Tapi diserang terus, sampai Nabi itu nggak sempat dakwah. Harus perang terus. Membangun Madinah aja nggak bisa. Jadi Madinah itu dibangun setelah Hudaibiyah. Jadi Madinah itu dibangun dan bersamaan itu masih ada Nabi hanya 4 tahun. Sebab setelah itu Nabi meninggal dunia. 6 tahun awal praktis nggak bisa. Sebab isinya perang terus. Perang, diserang. Lalu dari dalam ada pengkhianatan. Urusannya begitu terus. Jadi Nabi begitu ngelihat damai ini diambil oleh Nabi. Itu satu. Yang kedua, orang bebas memihak. Memang orang Quraisy kala itu merasa kalaupun dibebaskan dunia Arab untuk memihak, itu pasti semua akan memihak Quraisy. Ya, sebab Quraisy yang menjadi penguasanya. Dan tidak akan mungkin ada yang memihak Muhammad, itu tidak akan mungkin. Siapa Muhammad dan bisa ngasih apa?
Quraisy punya logistik, punya hubungan, punya koneksi. Maka ketika diumumkan ke dunia Arab, sekarang siapa yang mau, kita akan hitam putih supaya kelihatan peta. Siapa yang mau mihak Quraisy, sekarang deklarasikan. Siapa yang mihak Muhammad, deklarasikan. Menurut kacamata Quraisy, yang mihak Muhammad itu pasti dikit. Dan ternyata benar, begitu dideklarasikan, mungkin Arab tuh yang mihak Nabi hanya 25%. 75% mihak Quraisy, sudah jelas. Tapi nggak apa-apa kata Nabi. Ya, tidak ada masalah. Lalu yang ketiga, bebas dakwah. Gitu. Karena memang sudah gencatan senjata, tidak ada perang, orang bebas mengutarakan apa yang menjadi pendapatnya. Maka ramai itu mulai dari situ itu, perbincangan tentang Islam di mana-mana. Di pasar-pasar. Oh, emang Islam itu apa sih? Ini selama ini kita itu pokoknya pengennya cuma memerangi dia. Apa emang Islam? Orang Islam ngomong di situ. Nah, ini yang dipegang. Tapi ternyata tidak lama perjanjian itu sebab orang kafir Quraisy berkhianat. Ada suku yang membantu Nabi kala itu diperangi, dibunuh saat sholat, dibantai. Sebagian yang selamat lari ke Madinah, melaporkan kepada Nabi. Nabi nggak bisa terima dengan yang ini. Maka kala itu Nabi langsung menuntut balas. 10.000 dikumpulkan, berangkat menuju ke Mekah, ya, dengan strategi yang ada pada Fathu Mekah, ya tidak serta-merta ya, tentunya tidak mudah tiba-tiba menang gitu, tidak ya. Tapi dengan strategi yang Nabi buat, ada yang dikirim 1/4-nya ke utara, 1/4 ke timur, wah, akhirnya bertemu di satu titik dan langsung masuk ke Mekah, kaum muslimin menang. Lagi menang begitu, dan kemenangan itu gemilang kan, sampai semua tidak ada yang berani ngelawan. Dan sebahagian yang masuk Islam, berhala-berhala dihancurkan. Wah, itu kan kemenangan yang nyata itu. Baru jarak beberapa hari tiba-tiba ada mata-mata Nabi yang datang ke Mekah. Lalu mengatakan Nabi, kondisi tidak sedang baik-baik sebab orang-orang Sakif dan Hawazin dari Taif sudah bergerak ingin menyerang Mekah. Dan jumlah mereka bukan kecil. Nabi langsung, wah. Padahal Nabi nggak mau menyerang Taif, nggak mau, sebab bukan urusan dengan Taif. Tapi ternyata orang Taif ketika dapat berita bahwa Mekah sudah ditaklukkan oleh Muhammad, mereka takut. Mereka ingat, dulu kita pernah ngusir Muhammad ini. Kamu nggak ingat ya? 8 tahun yang lalu kita ini pernah ngusir Muhammad. Ya, pernah ngelempari batu dia. 10 tahun nih, bukan 8 tahun berarti. 10 tahun yang lalu kita lempar. Dia mau datang minta bantuan ke sini, kita lempari batu dia. Sampai mau mati dia. Sekarang dia udah naklukkan Mekah yang jaraknya dekat. Ya. Maka tidak mustahil dengan pasukan besar itu dia bergerak ke sini dan memporak-porandakan kita sebab dia dendam. Akhirnya apa? Dikumpulkan semuanya. Kabilah besar tuh, Hawazin, Sakif, dan lain sebagainya yang berafiliasi pada mereka di seputaran Taif, kumpul. Sepakat, kalau gitu kita berangkat ke Mekah. Diam-diam, biar kita serang mereka. Berangkat, nggak ketahuan di awalnya, tapi karena kemampuan intelijen Nabi SAW ini luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu pelajari tentang bagaimana sistem intelijen yang dibangun oleh Nabi, wah itu luar biasa. Ya. Ini yang melaporkan. Akhirnya Nabi sigap dengan secepat kilat mengumpulkan juga. Yang 10.000 berangkat dari Madinah, siap, kita mau berangkat. Ya. Yang dari Mekah, yang baru masuk Islam, kalau mau ikut silakan. Ternyata ada yang baru Islam di Mekah itu setelah Fathu Mekah, ada kurang lebih 2.000 yang ikut. Nah 2.000 ini memang Islamnya baru, yang ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, baru. Ya, siap semuanya, senjata dihitung, wah ada kekurangan sekian, Nabi memobilisasi mana-mana senjata yang ada. Seorang kafir yang dipinjami senjatanya itu tadinya nggak mau ngasih. Kamu paksa kami Muhammad? Kata Nabi, tidak, kami tidak paksa. Oh ini luar biasa juga ini, dan makanya dicatat oleh tinta emas ini. Yang sudah menaklukkan satu daerah, senjata yang dimiliki oleh musuhnya tidak diambil. Bahkan ketika dipinjam tidak boleh, disewa oleh Nabi. Saya sewa. Betul kamu sewa? Saya sewa, kata Nabi. Ya kalau kamu sewa saya kasih. Tapi saya ikut. Oh ya silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi ikut bukan mau bantu Nabi, ikut pingin ngawasin persewaannya. Oh, jangan sampai ini disalahgunakan. Walaupun akhirnya masuk Islam ini orang, ya, menjadi sahabat.
Tapi awalnya begitu itu. Berangkat nih, 12.000. 12.000 ini yang menjadi catatan. Sebab 2.000 yang baru masuk Islam ini tadi, jalan paling depan. Kami biar paling depan. Langsung mereka mengucapkan syair yang intinya itu lan naglibal yaumin qillah. Tenang, tenang. Kita tidak akan pernah kalah hari ini sebab karena sedikit. Kenapa? Jumlah kita banyak. Apa nih, Bapak Ibu? Sombong. Sombong. Yang 2.000 yang baru masuk Islam ini, new member ini. Yang lama-lama udah ngingetin, jangan begitu. Kita itu kalau lagi dalam kondisi seperti ini apapun, kita selalu berzikir. Seperti kemarin kami datang dari Madinah ke Mekah ini. Nabi selalu meminta kami untuk banyak menyebut nama Allah, berzikir. Kata yang baru, santai, santai. Kamu berzikir sebab kamu kemarin sedikit. Sekarang kita banyak. Senjata kita. Dan kita yang mau kita hadapi Taif, kita udah biasa perang dengan dia. Pokoknya. Begitu sampai di daerah namanya Hunain, di celah-celah tebing, ya, dan mereka yakin bisa melalui tebing itu dan akan sampai ke tempat orang-orang Hawazin dan Sakif. Tiba-tiba di luar dugaan, memang Hawazin dan Sakif ini ahli perang sembunyi di balik tebing. Panah-panah itu melesat. Yang 2.000 ini yang tadinya di depan lari duluan, Pak. Lari duluan. Dan larinya bukan cuma sekedar lari, lari memprovokasi. Sehingga sahabat-sahabat yang lain karena kaget juga, ikut lari juga. Sampai Nabi kala itu hanya tinggal beberapa orang yang ada di seputar. Sampai Nabi mengatakan, Ana nabiyun la kadzib. Ana Muhammad ibn Abdullah. Ya, diminta, ayo. Saya ini Nabi tidak akan bohong. Saya ini Muhammad anaknya Abdullah dari Bani Muthalib. Balik kalian. Balik kalian. Enggak, kayak enggak ada yang dengar. Di situ ada pamannya namanya Abbas. Ada paman namanya Abbas kala itu, paman Nabi Abbas ibn Abdul Muthalib. Abbas ini kalau punya suara, kalau lagi teriak kencang. Lalu dipanggil oleh Nabi. Abbas, teriakkan kepada mereka, di sini nabinya. Jangan lari ke sana. Musuh sudah mendekat. Lalu Abbas yang teriak. Dipanggil enggak ada yang balik. Lalu Nabi minta, sebut kabilah mereka satu-satu agar mereka sadar. Ya, kemudian disebut satu. Dah dalam posisi seperti itu musuh sudah datang. Ya, ditebas pedang. Nabi mencoba untuk melawan tebasan pedang itu. Ada satu orang ya yang masuk Islamnya baru 2 hari ini kena racun hatinya. Dia bilang, wah Muhammad mati berarti hari ini. Terus ngapain saya jadi pengikutnya? Baru tuh bisikan-bisikan dulu dia ya dalam kondisi enak tapi sekarang sudah seolah ya menjadi budaknya Muhammad apa segala. Pokoknya saya mau balas dendam. Diambil ini hanjarohnya kalau orang Arab itu punya yang sudah diliputi apa sudah dikasih racun. Lari mendekat menuju Nabi, menghujamkan ke dada Nabi. Apa yang terjadi? Kita lanjut bulan depan. Karena pas jam 1. Mohon maaf ya. Insyaallah bulan depan masih bisa kita lanjutkan perang Hunain karena ini penting. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.